Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya dari kelas 7 APA. Nomor induk mahasiswa saya 061940512041. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang siklus kebijakan publik. Yang pertama ada penyusunan agenda. Penyusunan agenda atau agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik, dan agenda publik perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Yang kedua, ada formulasi kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan, masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Yang ketiga ada adopsi atau legitimasi kebijakan. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, maka berpengaruh kepada warga negara yang akan mengikuti arahan pemerintah. Yang keempat ada penilaian atau evaluasi kebijakan. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Maka artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Selanjutnya, lingkungan kebijakan, yaitu lingkungan atau pengangguran, kriminalitas, krisis ekonomi, gejolak politik mempengaruhi atau memaksa aktor kebijakan untuk merespon dan memasukkan dalam agenda pemerintah dan melahirkan kebijakan publik untuk membuka lapangan kerja. Lingkungan yang semeraut, kemacetan lalu lintas, maka akan melahirkan kebijakan publik dengan membuat transformasi massal. Lingkungan yang tidak tertata dengan baik dan kotor maka akan menciptakan kebijakan gotong royong. Tipe kebijakan domestik terdiri dari 4, yaitu yang pertama distributive policy, yang kedua kompetitif regulatory, yang ketiga protektif regulatory, dan yang terakhir redistributive policy. Baik, sekian penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya
Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.